Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin wa asyhadu anna sayyidina Abdullahi wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua belajaran kita sama-sama menjadi ilmu bermanfaat dan saksi baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Ada sebenarnya ini permohonan 30 orang ini, Masya Allah. Tapi saya tidak sebutkan di sini, saya nanti sajalah sendiri ya. Cukup. Ya, minta bacakan Al-Fatihah, insyaallah kita nantilah khususan. Baru saja dari Malaysia. Alhamdulillah. Cukup istirahat panjang. 1 jam dalam 24 jam saya bisa tidur. Alhamdulillah. Ya, dapat 1 jam 24 jam bisa 1 jam tidur, alhamdulillah, syukur. Karena saya tahu dan yakin jamaah menunggu, jadi saya langsung datang kemari. Apalagi kesempatan saat turunnya hujan ini yang Masya Allah barakah. Sekarang Indonesia lagi musim hujan. Ini kesempatan bagi kita semua berbanyak doa, karena salah satu waktu terkabul doa kita saat turunnya hujan. Jadi Bapak Ibu lagi naik kereta, naik kendaraan kita, mobil kita, kemana saja, selalu berdoa. Dan kalau mau berdoa tidak wajib wudu. Kalau mau berdoa tidak harus menghadapi kiblah. Kalau mau berdoa tidak harus mengangkat tangan. Jadi tanpa mengangkat tangan boleh berdoa. Ya, ada mungkin kalau lagi setir mobil kita mau angkat tangan, ya nabrak orang. Jadi cukup kita megang tetap setir mobil kita, terus kita berdoa. Maksud saya jamaah sekalian, kita orang mukmin Allah berikan kelebihan, banyak nikmat. Oleh karena itu orang mukmin yang cerdas yang selalu menggunakan kesempatan seperti ini, jangan jadi sia-sia. Orang saleh dalam sejarah kalau ada kesempatan terkabul doa antara azan dan iqamah, dia tidak mau habiskan waktu berbicara sama siapa-siapa, karena dia tahu antara azan dan iqamah tempatnya terkabul doa. Saat turunnya hujan waktunya terkabul doa. Waktu kita berjalanan jauh musafir saatnya terkabul doa. Jadi saya mohon kesempatan yang seperti ini, banyak manusia yang lalai. Oleh karena itu jangan kita menjadi orang manusia yang lalai di saat terkabul doa kita. Apalagi pas turunnya hujan, kita tidak tahu kapan Allah terima doa kita, kapan Allah kabulkan hajat kita. Dan saya yakin semua punya masalah. Semua punya masalah. Kalau saya minta yang tidak punya masalah angkat tangan, tidak ada yang mau angkat tangan. Semua punya masalah. Masalah lahir, masalah batin, masalah dunia, masalah akhirat. Kalau bukan masalah diri sendiri, ya masalah anak, masalah cucu, masalah keluarga, masalah umat. Apalagi saudara kita di Palestina. Ini membuat kita juga punya masalah. Biarpun kita punya kehidupan yang istimewa, semuanya lancar, tidak punya masalah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga Masya Allah mulia, anak salih salihah, cucu salih salihah,
Saudara kita di Palestina punya masalah, kita sebagai orang Muslim mesti punya masalah. Itu ada rasa berduli. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna kal-bunyan. Orang mukmin bersama mukmin yang lain seperti bangunan. Jadi kalau di mana orang sakit, ya kita semua sebagai orang mukmin tunjukkan rasa berduli, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kita bukan orang yang pemimpin yang memiliki keputusan, kita bukan orang yang mampu mau bergerak jihad fisabilillah pergi ke sana. Banyak halangan yang buat kita beribadi, tapi tidak ada yang mampu menghalangi kita soal doa. Tidak ada yang mampu menghalangi kita soal rasa. Kita ada rasa sedih, ada rasa sakit. Tak ada yang boleh menekan kita, tidak boleh rasa sakit, tidak boleh berduli. Ya kita sebagai orang mukmin mesti berduli terhadap saudara kita. Dan jamaah sekalian, harus kita fahami kondisi keadaan yang terjadi di negara Palestina tidak akan berubah selama umat Islam belum berubah. Jangan harap, biarkan jutaan umat, bukan hanya jutaan, miliaran umat semua berdoa kepada Allah, tidak akan berubah. Karena biarkan kita setiap berceramah, setiap majlis ta'lim, kita membacakan Al-Fatihah untuk saudara kita di Gaza dan di Palestina, jangan harap berubah. Biar ini usaha kita tetap mendoakan, tapi tidak akan berubah. Kenapa? Karena belum ada perubahan kondisi umat Islam semua. Kita sendiri belum ada perubahan. Kita lihat kehidupan kita sehari-hari, jauh daripada Allah. Berapa banyak umat Islam yang tidur salat subuhnya, berapa umat Islam yang tidak salat, berapa. Ini masalah. Allah tahu, melihat kondisi keadaan ini. Sepanjang sejarah saya mendapatkan pelajaran kapan Palestina kuat dan saudara Palestina tidak berani diserangi oleh Yahudi. Sepanjang sejarah saat umat Islam kuat, orang Yahudi tidak berani masuk di sana. Kapan mereka masuk? Pas umat Islam lagi pecah, saling caci maki, saling menyiasatkan, saling membedahkan. Ustaz belajar di Arab Saudi beda sama ustaz belajar di Mesir, beda sama ustaz belajar di Yaman. Akhirnya ribut-ribut antara ustaz, akibatnya yang jadi kurban rakyat dan masyarakat. Salah satu kurban kita Masjidul Aqsa. Ini semua saya mengambil pelajaran, apapun yang terjadi di negara Palestina, apalagi di kota Gaza, ini semua tergantung kondisi umat Islam. Umat Islam bersatu, kuat, betul-betul berduri agama, mengutamakan Allah. Allah urus Palestina, bukan kita yang urus. Begitu kita umat lemah, kembali dikuasai oleh Yahudi. Dan sepanjang sejarah sudah terbukti itu. Dan insyaAllah nanti kita akan dalam ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat, kita akan masuk dalam sejarah Palestina, kemudian Yahudi. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau kita sudah habis selesai tanda-tanda hari kiamat, kita akan khususkan waktu mempelajari sejarah Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, supaya kita tahu Yahudi itu siapa. Mereka ini bukan sembarangan hanya sebatas musuh, tapi mereka betul-betul merasa diri adalah pilihan Allah, dan dia yang dinamakan dirinya manusia yang sejati, manusia yang suci. Dan selain mereka Yahudi, mereka menganggap semua manusia sama dengan binatang, tidak ada beda. Itu prinsip orang Yahudi. Tidak dianggap ada manusia, dan dianggap manusia semua yang ada di bumi ini tidak punya hak sama sekali untuk hidup sebagai manusia. Malah binatang lebih dimuliakan oleh orang Yahudi. Dan itulah prinsip mereka, dan mereka berjuang sambil menghabiskan. Tapi sunnatullah tetap akan berjalan, aturan Allah dan sistemnya akan berjalan. Karena umat Yahudi boleh menguasai, dan sekarang kita melihat menguasai dunia Yahudi, kita akui. Tak ada yang bilang, oh tak mungkin. Semua orang Yahudi sudah menguasai ekonomi seluruh dunia. Apapun proyek dan perusahaan besar dikuasai oleh Yahudi. Media orang Yahudi,
Termasuk TV berita orang Yahudi. Yang kita dengar sekarang apa namanya, Al Jazeera, orang Yahudi juga yang dikuasai orang. Antum fikir apa? Jadi apa yang berita mereka mau masuk, yang tidak mau tidak masuk. Bahkan Indonesia pun dari sisi media tidak selamat dari kekuasaan Yahudi. Itu sunnatullah, karena kelemahan umat Islam masuk. Tapi nanti ada satu saat yang menjadi salah satu ciri hari kiamat, akan terjadi perang besar antara umat Islam sama Yahudi. Dan umat Islam akan mampu menghabiskan semua Yahudi yang ada di bumi. Tapi sebelum terjadi perang itu, pasti ada proses awal. Apa proses awal? Umat Islam kembali ramai masjid, umat Islam kembali muliakan agama, umat Islam kembali bersatu. Disitulah mulai sama lama-lama akhirnya mereka umat Islam kembali menguasai dunia sebagaimana di zaman Rasul dan sahabat. Itu insyaAllah nanti menjadi ciri. Jadi mohon insyaAllah semakin depan akan banyak ya, istilahnya apa ya, seru ya. Jadi semakin depan ya, banyak belajaran yang akan kita dapatkan. Banyak insya-Allah, walaupun kita melihat kondisi sekarang membuat kita sebagai umat Islam ada malah yang putus asa. Kenapa Allah tidak bantu Palestina? Kenapa Allah tidak menolongkan saudara kita di Gaza? Jangan berkata kenapa, karena tidak boleh kita berkata kepada Allah kenapa. Karena Allah yang punya aturan dan Allah Maha tahu mana yang terbaik. Tapi ini semua proses sebenarnya untuk kita umat Islam supaya sadar. Tapi umat Islam belum mau sadar. Dan Allah sudah berjanji, kalau anda ingin ada perubahan di muka bumi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita rubah diri menjadi orang ikhlas, orang saling memaafkan, saling mencintai, saling berjuang untuk agama semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saling kasih sayang, menjadi contoh membawa Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Soal kekuasaan, aturan Allah bukan aturan kita. Sekarang orang umat Islam yang baru belajar, dia bersemangat. Begitu dia mengetahui hakikatnya Islam, semestinya Islam yang menguasai bumi, dan dia menggerakkan alasannya mewujudkan hukum Islam di muka bumi. Itu bukan tugas kita. Malah ulama berkata, jadikan Islam, wujudkan Islam dalam hatimu, akan Allah letakkan hukum Islam di bumi. Wujudkan Islam dalam hatimu, akan Allah letakkan Islam di muka bumi. Bukan tugas kita meletakkan Islam di bumi, tapi tugas kita meletakkan Islam dalam diri kita. Ini tugas kita. Soal bumi, tugas Allah. Allah sudah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Surat An-Nur 53. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min ba'dihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaikumul fasiqun. Cuba kalau kita perhatiin, tadi 50 surat An-Nur tadi, astaghfirullah. Terus 57 ya, itu wa'adallah. Terus satu lagi, turun Ustaz Faruk bacain terjemahannya. Ini ayat ini kalau selalu saya baca menanamkan harapan, menanamkan kepada saya harapan. Dan saya mohon ayat ini tolong menanamkan kepada kita semua harapan. Apapun yang terjadi terhadap umat Islam di Palestina, di mana-mana, jangan putus asa. Ini semua ada hikmah dan pelajaran yang mesti kita ambil. Di belakang itu ada sesuatu yang Allah sembunyikan, dan kita menunggu sama-sama saatnya
kembali umat Islam yang memimpin seluruh dunia. Bukan umat Islam yang dipimpin, tapi umat Islam yang akan memimpin. Tolong bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah telah, di sini dalam bahasa, Allah akan berjanji. Kalau kita A, Allah akan B, ya, faham? Allah akan janji atau akan berjanji. Itu sesuatu yang nanti sajalah. Kalau sudah terjadi begini akan jadi begini. Tapi kalau ini dalam bahasa Arab, wa'ada. Wa'ada apa artinya? Janjian Allah sudah lalu. Allah telah berjanji, dan kita sama-sama karena iman kepada Allah dan percaya innallaha la yukhliful, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kita baca, Allah telah berjanji, bukan akan berjanji, tapi sudah Allah berjanji. Untuk apa? Terus, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal orang beriman yang di saleh. antara, berarti mohon maaf, bukan semua orang Islam. Allah di sini telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara. Ini kata di antara kamu, berarti bukan kita semua, tapi sebagian dari kita yang Allah tahu keikhlasan kita, perjuangan kita, ada rasa berduli, ada rasa sakit, ada rasa cinta Islam, ada rasa membela Islam sampai mati. Inilah yang dipilih menjadi antara kita sekelompok mukmin yang sebenar-benar iman. Allah berikan perjanjian itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimaksud di ayat ini. Itulah yang saya harapkan. Semua harus ada rasa berduli, ada rasa, biarpun tidak bisa memberikan apa, tidak boleh berkata saya tidak bisa apa-apa. Selama Anda masih punya rasa, berarti Anda bisa merasakan sedih dan sakit. Selama Anda masih bisa angkat tangan malam hari mendoakan umat Islam, berarti Anda harus berduli dan mengikuti berjuang walaupun sebatas doa. Terus, dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Siapa mereka yang akan berkuasa di bumi? Allah janji. Itulah karena di sini Allah yang berfirman, Allah yang di sini yang menyebutkan ayat ini. Jadi saya sangat tenang apapun yang terjadi di negeri Palestina, bukan membuat saya sedih, malah justru membuat saya sangat punya harapan tinggi, karena semakin susah saudara kita, semakin bertolongan Allah dekat. Tidak mungkin kezaliman menjadi panjang, menjadi malam terus. Pasti ada satu saat terbit matahari adil, terbit matahari kekuasaan umat Islam kembali ke bumi. Dan itu sunnatullah. Mulai dunia zaman Rasul menguasai dunia umat Islam, karena kelemahan umat Islam diambil oleh musuh Islam. Kembali lagi sebentar waktu Salahuddin Al-Ayyubi menguasai lagi, kembalikan Masjidul Aqsa dan Palestina. Kemudian kembali umat Islam menjauh dari Islam, diambil lagi. Dan insyaAllah nanti ada satu masa, ada satu saat umat Islam akan kembali sadar dan bersatu lagi. Allah berikan kekuasaan sebagaimana telah diberikan kekuasaan kepada Rasul dan sahabat. Terus, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Sebelum mereka, maksudnya sebelum orang beriman. Siapa mereka maksud? Ya Rasul, sahabat kan sudah berkuasa kan? Apalagi zaman Umar bin Khattab, Islam tersebar sampai ke ujung Cina, sampai Islam. Padahal di sana waktu itu belum ada menguasai bahasa seluruh dunia, belum ada teknologi yang kita miliki sekarang. Yang semestinya umat Islam yang segitu sekarang punya segala kemampuan, lebih punya kuasa daripada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena kelemahan kita, kebodohan kita,
dan kita selalu menyuruh orang-orang lain saja yang maju. Saya tidak ada urusan, yang penting diri saya selamat, saya tidak mau tahu dan saya tidak mau urus. Inilah akibatnya kita menjadi lemah kembali. Biasa dihina umat Islam, biasa saja. Dijelekkan umat Islam, kita tidak bisa bela diri. Sekarang coba lihat di mana-mana di negara, kalau dimusuhi umat Islam, dibunuh umat Islam, apa yang terjadi? Paling protes negara Islam, jangan begitu dong. Udah selesai. Meeting, rapat, sambil menunggu meeting yang akan datang mengambil keputusan terhadap saudara kita untuk memberikan pertolongannya, habis separuh mereka, meninggal jutaan umat. Betul enggak? Udah, itu yang terjadi. Kita pintar ngomong saja, meeting saja, dan kita dari meeting sampai meeting yang akan datang bisa sekian lama bulan, akibatnya berapa kurban menunggu keputusan umat Islam saja. Beda sama zaman dulu. Seorang wanita pernah digoda sama orang Yahudi di pasar. Di pasar dia lagi belanja, karena dia cantik, digoda sama orang Yahudi. Langsung menarik bajunya, dia berteriak, "Wa mu'tasimah!" Waktu itu Khalifah Mu'tasim billah. "Wa mu'tasimah!" Dia berteriak dalam teriakan yang suara Mu'tasim billah. Waktu Khalifah jauh daripada dia, tapi subhanallah, Allah tunjukkan dia boleh mendengar suara wanita itu minta tolong. Di saat itu dia berkata kepada tentara, "Jangan sampai terbitnya matahari besok dihabiskan umat Yahudi di sana." Tapi ini semua bukan masalah soal pemimpin kita, atau ini sama-sama. Semua kita punya kelemahan, termasuk kita sendiri. Terus, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan syaratnya apa? Allah sudah janji kuasa akan berikan. Aman daripada takut, Allah akan berikan. Dan semua berubah menjadi lebih istimewa, lebih baik, lebih bahagia, lebih selamat. Syaratnya apa? Ada. Yang pertama, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Karena ini yang pertama, soal ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, jauh daripada syirik. Ini yang dihancurkan oleh umat, tidak diperhatikan oleh umat. Malah orang banyak umat Islam tapi menyembah selain Allah, percaya kepada selain Allah, dan dia selalu mencari, bukan berserah diri kepada Allah, malah dia berserah diri kepada dukun dan yang lain-lain. Akibatnya apa yang terjadi? Inilah hilang kekuasaan kita. Berarti perbuatan tangan kita, bukan Allah meningkari janji. Allah tetap masih memegang janjinya, tapi kita kalau mau mendapatkan janjian Allah, jagalah tauhid, jangan berbuat syirik. Ini yang pertama. Terus yang kedua, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya terserah, kalau memang anda tidak percaya soal janji Allah dan masih berkufur kepada Allah, yang siapa yang fasik dan siapa yang rugi? Ya kita. Terus yang kedua, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi tauhid, jauh dari syirik. Yang ketiga, mendirikan salat, bayar zakat. Ini zakat masalah. Berapa orang kaya di Indonesia, kalau sungguh semuanya keluarkan zakat sesuai aturan Islam, dijamin tidak ada orang miskin di Indonesia. Malah saya dalam perkiraan hitungan saya, yang saya kenal saja, ya saya tidak tahu semua, tapi yang saya hitungkan, yang saya kenal saja, bukan hanya zakat mereka mampu menghabiskan soal kemiskinan di Indonesia, malah di seluruh dunia Islam.
Hanya Indonesia. Ini belum kita bicara negara Arab, belum kita bicara negara-negara yang lain. Hanya Indonesia keluar zakat dengan benar. Tidak ada orang miskin di dunia Islam. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Dari ujung Pakistan sampai ke ujung Afrika. Tapi itulah kelemahan kita. Bertaat kepada Rasulullah, la'allakum, kalau memang ingin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus, janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari mengazab mereka di bumi ini. bagi Allah Subhanahu wa taala mampu. Kun fayakun, habis orang kafir semua yang ada di bumi. Jangan anda berkira Allah tidak mampu dan Allah tidak mau atau tidak bisa menazabkan mereka dan menghancurkan. Jangan sampai anda berkira seperti itu. Tapi ini Allah masih kembalikan kepada kita. Allah kembalikan kepada kita. Kalau soal kuasaan Allah, Allah bisa. Kun fayakun, habis semua orang kafir yang ada di muka bumi. Karena Allah tidak senang kufur. Dan nanti di salah satu tanda hari kiamat akan datang satu zaman tidak ada di muka bumi yang berkufur. Semua 100% di seluruh muka bumi bersaksi kalimat syahadat. Itu sunnatullah akan kembali. Wal aqibatu lil muttaqin. Habis itu mulai kurang lagi sampai tidak ada, akan datang satu zaman tidak ada di muka bumi yang beribadah kepada Allah. Habis sudah. Ini sudah di ujung-ujung sebelum peristiwa kiamat. Sampai di saat itu sudah tidak ada yang di atas muka bumi yang berkata Allah, Allah, Allah. Tidak ada lagi, sudah habis. Semua orang Islam habis. Disitulah mulai hancurkan Al-Ka'bah. Nanti dihancurkan batu-batu Al-Ka'bah itu, tidak ada Ka'bah lagi. Masjid Nabawi Madinah yang segitu megah dan mewah akan menjadi sepi, yang tempati hanya anjing-anjing dan binatang. Ini semua akan sudah di ujung-ujung, na'udzubillah. Yang kata Rasulullah, la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas orang yang sejelek-jelek manusia. Sudah tidak ada lagi orang baik. Itu sudah beristiwa hari kiamat di saat itu. Baru tiupan yang insyaallah kita nanti akan bahas. Tapi mohon ayat ini tolong simpan. Surat An-Nur dari ayat 55 sampai ayat 57. Tolong, inilah yang membaharui harapan kita. Jangan putus asa, semuanya akan kembali baik. Tapi sebelum itu kembali baik, harus kita bunya juga tanam di situ. Harus kita semua bunya tanam di situ. Bunya sesuatu di situ untuk umat Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Palestina kita keluar dari tema kita. Tapi insyaallah bermanfaat ya. Karena memang sebenarnya tidak keluar secara total ya, tapi masihlah berputar ya, tawaf. Tawaf karena kita juga membahas sebenarnya yang terkait dengan tema kita, ciri-ciri hari kiamat, termasuk apa yang terjadi di saudara kita. Tapi subhanallah, saya tidak heran di Gaza itu setiap tahun melahirkan 15.000 penghafal Al-Quran. Dan masih ingat saya cerita beberapa tahun lalu waktu serang besar terhadap Gaza kan, yang korban itu kalau tidak salah sudah melebihi 2.400 lebih korban yang habis serang. Tapi subhanallah, begitu habisnya perang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ibu-ibu yang di kota Gaza, tidak lama dari habis perang itu melahirkan 15.000. Jadi korban 2.000 sekian, melahirkan, astagfirullah, mohon maaf, melahirkan 5.000 anak.
Dan dikenal di bangsa Arab, dikenal orang Palestina bagian kalau kita bicara Asyam, negara Asyam itu termasuk Jordan, Syria, Lebanon, kemudian Palestina. Itu semua namanya Asyam. Tapi lebih banyak antara Syria, Jordan sama Palestina. Terutama Palestina, dikenal wanita di sana kalau melahirkan, masya Allah. Ya paling kalau kita bicara standar, ya, bicara standar, seorang ibu di Palestina melahirkan 15. Itu apa? Standar ya. Ini berapa anaknya? 15. Ini standar. Ini belum kita bicara soal kembar. Itu paling banyak kembar itu di sana. Terakhir ada berita di Palestina 8 kembar. 8. Ini yang membuat orang Israel itu tidak ada habisnya. Biarpun sampai hari kiamat diserangi, insya Allah dah habis. Oleh karena itu orang Yahudi itu heran. Sekarang mereka mulai memiliki cara meracuni makanan dan minuman supaya ini ibu tak boleh melahirkan lagi, tapi tetap melahirkan. Dan di luar itu, subhanallah, kelebihan keturunan, di luar itu 15.000 di kota Gaza berhafal Al-Quran. Saya bilang Indonesia juga bisa melahirkan anak yang segitu banyak menghafal Al-Quran, tapi dengan satu syarat, mesti diserangi dulu. Kalau diserangi ada perang semacam yang terjadi di Gaza, baru semangat di sini mau hafal Al-Quran. Janganlah ya. Kenapa? Ya kalau mau hafal Al-Quran ya ada apa-apa sih. Yang penting hafal kan? Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita. Oleh karena itu kita tetap doakan. Tetap kita doakan. Saya melewati sedikit dalam soal yang kita bahas terakhir, wanita yang telanjang tapi atau berpakaian tapi telanjang. Karena di dalam hadis disebut sifat wanita yang Rasul SAW sendiri bersabda, mereka dari ahli nar. Tolong bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Golongan yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini yang dimaksud polisi. Yang dimaksud polisi mempunyai cambuk yang menzalimi rakyat. Dan ada salah satu ciri sendiri, kebanyakan polisi di akhir zaman yang mendukung pemerintah yang zalim. Menurut saya, alhamdulillah hal itu tidak ada di Indonesia, tapi ada banyak di negara yang lain. Semacam Amerika Selatan, kemudian baru kemarin Burma, Myanmar, ya, India apalagi. Jadi mereka punya tentara khusus disebarkan di negeri itu untuk hanya memukul rakyat. Itulah yang dinamakan Rasulullah memiliki cambuk untuk memukul rakyat, supaya tidak membuat demo atau protes terhadap pemerintah yang zalim. Dan kita lihat dalam sejarah, banyak kan sekarang mulai menguasai negara itu karena perang saja. Rakyat tidak punya senjata, tidak bisa membela diri, akhirnya diserangi oleh tentara yang semacam itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang saya tidak pernah melihat, maksudnya tidak ada di zaman Rasul seperti itu, tapi akan datang nanti. Sudah muazzan? Terus yang kedua, kelompok yang Rasul tidak pernah melihat. Golongan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlegok-legok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring,
Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kaum wanita umat Islam diselamatkan oleh Allah SWT. Ini memang hadis ini luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Mudah-mudahan kita saja mendoakan supaya kaum wanita diselamatkan oleh Allah SWT. Bertanya bagaimana gambaran pakaian wanita. Kita sudah jelaskan yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang pertama, iman itu berpakaian tapi tidak ada amal, itu namanya telanjang. Artinya ada iman tapi kosong amal. Sekarang mohon maaf, banyak di lingkungan kaum wanita yang tidak salat. Bukan hanya sebenarnya kaum wanita, kaum laki-laki pun sama. Islam tapi tidak salat. Atau dia punya kebaikan, iman, suka ke masjid tapi caci maki orang, suka gosip orang, suka fitnah orang. Itulah yang namanya punya iman, namanya berpakaian tapi kosong amal, kosong kebaikan. Yang dimaksud juga wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah berpakaian tapi untuk pakaiannya itu menggambarkan badannya, ya, tipis atau kelihatan badannya, tidak ketat, termasuk juga berpakaian ketat. Itu termasuk juga dalam ancaman ini. Terus ada gambar yang saya tidak sempat tunjukkan, mungkin habis azan. Azan ya. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turun gambar. Ini sudah kita tunjukkan. Ini yang dimaksud dalam hadis yang disebut tadi. Tolong bacain. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Jadi tolong ini yang di belakang tidak perlu terlalu ini ya. Tolong jaga ya. Sudah jelas gambarnya? Ya, tolong coba periksa kepala ke belakang. Beres? Tidak ada ya, aman ya? Aman, alhamdulillah kalau aman. Malah kita lihat sekarang yang suka mengikat malah ke atas lagi. Jadi ini unta tidak perlu bagi miring, sudah ke atas langsung unta ini beneran. Ya. Atau dia mengikatkan hanya bagian kepala, jadi lehernya ini semua kelihatan. Dari bagian leher sampai ke bawah kelihatan. Jadi hanya berjilbab, hanya bagian kepala. Di luar belum ada perhiasan apa macam-macam. Penaruh dalam apa ikuti modern saja. Orang berfikir jilbab itu hanya menutupi rambut kepala, padahal jilbab itu adalah menutupi segala aurat yang menarik perhatian. Jadi mohon maaf ibu-ibu terutama yang saya cinta, yang saya sayangi. Saya membawa gambar ini bukan saya mau tunjukkan siapa di antara ibu-ibu yang termasuk. Saya tidak bermaksud apa, tapi saya sayang. Karena saya sayang, insya Allah tidak ada di antara ibu-ibu yang termasuk dalam ancaman ini. Karena bahaya kalau kita berjuang di masjid terus puasa, tapi malah kata Rasulullah tidak masuk surga. Ini bahaya. Oleh karena itu jamaah sekalian tolong difikirkan, perhatiin soal ini supaya kita termasuk hamba yang diridai Allah dan diampuni segala dosa. Kalau kita betul-betul harap ridha Allah dan mendapatkan surga Allah, insya Allah akan Allah lindungi kita dari segala dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatiin, ini khususnya, ini khusus gambar ini karena disebut dalam hadis, tersebut dalam hadis. Karena orang bertanya maksudnya apa, bagaimana gambaran danan unta itu? Itulah gambarannya. Terus sudah kita lihat. Saya sebenarnya tidak perlu tunjukkan kepada jamaah sekalian pakaian yang terbaik. Saya yakin ibu-ibu tahu dirilah, tahu mana yang terbaik, yang kira-kira meridai Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari kemurkaan. Jadi orang pun kalau lihat menghormati sebagai ibu, sebagai kaum wanita, karena Islam juga menanjurkan kita kaum laki-laki membanggakan dan memuliakan kaum wanita. Tapi mohon maaf sebagian, tapi insya Allah bukan sebagian besar, sebagian kecil. Dan saya selalu mendoakan, walaupun sebagian kecil belum tahu diri sebagai wanita yang terhormat, mudah-mudahan kita selalu mendoakan, ya Allah bukakanlah hati wanita yang belum tahu diri, bukakanlah hati wanita yang belum tahu. Kita doakan hidayah, karena
wanita itu di antara wanita termasuk ibu kita sendiri, termasuk istri kita, termasuk adik kita yang perempuan, saudara kita yang perempuan. Oleh karena itu, mohon terutama bapak-bapak, kalau melihat wanita seperti itu, jangan langsung menghukumkan dia masuk neraka atau menjelikan apa, atau tidak. Kalau mau nasihatin tapi tambah menyakiti hati. Nasihatin dan mendoakan. Ini persoalan banyak para da'i, suka menasihati orang tapi dia lupa mendoakan. Karena menasihati baru satu hidayah. Menasihati orang itu baru satu hidayah. Namanya hidayah irsyad. Namanya hidayah irsyad. Tapi kalau hidayah taufik, itu tugas siapa? Dari siapa? Dari Allah. Jadi saat kita beritahu namanya hidayah irsyad, itu tugas kita, nasihatin bil hikmah, lemah lembut, kasih sayang. Begitu dia sudah kita beritahu dan nasihat baik, kita angkat tangan, ya Allah bukalah hatinya. Karena hidayah irsyad sudah dari kita, tinggal hidayah taufik dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan begitu cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya sering melihat para da'i di media, di luar media, berdakwah di kampung atau di acara tabligh akbar, sampai dia mendakwahkan semua orang masalah salat dan yang lain-lain. Tapi begitu selesai, dia lupa selepas acara, bukan hanya mendoakan di depan mereka, tidak. Yang saya maksud, doakan mereka nanti pas lagi anda sendirian salat. Ya Allah, semua yang saya nasihati di acara tabligh tadi, tabligh akbar tadi, ya Allah bukalah hati mereka, hidayahkan, ihdinas siratal mustaqim. Itulah prinsip Rasulullah SAW. Termasuk Rasul yang dimusuhi oleh mereka, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mohon diperhatikan persoalan ini. Terus yang ke-12 saya akhiri satu ini, nanti kita akan lanjut. Yang seterusnya banyak sebenarnya bahasan yang sudah kita hadapi sekarang. Soal riba, soal kebodohan agama kita, pengertian agama, kemudian soal perzinahan, na'udzubillah, dan yang lain-lain, insyaAllah akan menjadi bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Salah satu ciri yang sudah lalu adalah akan kita atau umat Islam sudah berperang dengan Ajam. Ajam yang dimaksud bukan Arab. Ajam yang dimaksud bukan Arab, karena jenis manusia dua, ada Arab, ada Ajam. Yang dimaksud Ajam adalah yang bukan Arab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi al-Arab wal Ajam. Kalau kita baca, Bapak Ibu kalau ingat pas kita lagi baca maulid atau salawat, kan di antara yang kita baca, nabi kita menjadi nabi ilal ujmi wal arabi, kepada Ajam dan Arab. Yang dimaksud Ajam yang kaum-kaum non-Arab. Dan Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi nabi untuk seluruh manusia, bangsa apa, dari mana, tidak dibedakan. Semua dakwah Nabi Muhammad SAW beda sama nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi yang sebelumnya Allah utuskan mereka kepada kaum tertentu, Nabi Isa punya kaum tertentu atau suku tertentu, Nabi Musa macam itu dah. Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang sekarang Yahudi. Dan saya selalu berkata, saya tidak senang memanggil mereka Israel, karena mereka memang bangga dipanggil Israel karena nama kakeknya mereka adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub bernama Israel. Malah kewajiban kita memanggil mereka Yahudi, karena kata Yahudi di dalam Al-Quran selalu terbawa kata Yahudi dengan kata yang negatif, artinya kata yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Tapi kalau Israel malah mereka bangga. Oleh karena itu selalu kita jangan lupa Yahudi.
atau istilah lain sahaina. Sahaina maksudnya ya kejahatan orang Yahudi, menjahat dari antara orang Yahudi. Tolong bacakan artinya dan kita tutupi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Huz dan bangsa Karman dari kalangan Azam, bermuka merah, berhidung-hidung pesek, bermata sipit, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit, dan sendal-sendal mereka terbuat dari bulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini sebenarnya perang ini sudah terjadi di tahun 600-an 700-an Hijriyah. Berarti kurang lebih daripada 800 tahun lalu. Tapi yang menarik saya sambil cuba bayangkan hadis ini, sambil Rasulullah gambarkan sambil muka mereka berwajah merah, sambil hidungnya, matanya, sambil sejauh itu Rasul gambarkan. Ini membuktikan apa? Kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau menceritakan sebelum peristiwa ini 600, sebelum terjadi 600 tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Berarti kalau Nabi kita menceritakan sesuatu yang belum terjadi 600 tahun kemudian baru terjadi, bukan berarti Rasul tahu ilmu gaib. Jangan salah faham, Rasul tidak tahu ilmu gaib, karena ilmu gaib hak Allah sendiri. Yang tahu soal turun hujan Allah, hari kiamat Allah, saatnya meninggal Allah, orang masuk surga dan masuk neraka Allah, dan termasuk juga adalah di mana tempat kita meninggal. Kalau masih ingat surat Luqman, di akhir surat Luqman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ini 5 ilmu yang tidak boleh selain Allah tahu. 5 ilmu itu. Surah Luqman 31 surah 31. Dah bawa kacamata ya? Surah 31 bukan 33 bos. Ini ayat 33 sampai akhir, atau terakhir aja ambil 34. Tolong simpan ya. Surah Luqman surah 31 ayat 34. Tolong bacain terjemahannya Ustaz Faruq. Innallaha 'indahu itu pakai mic ya. Berdiri sebentar, ini layarnya saya pindahin. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah ini ada ilmu, ada 5 ilmu, ada 5 ilmu. 5 ilmu ini tidak boleh selain Allah tahu. Malaikat, Nabi, Rasul, tidak ada yang tahu, hanya Allah saja. Pengetahuan tentang hari kiamat, dan dan dialah yang menurunkan hujan. 2. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Yang ketiga. Dan tiada seorang pun yang dapat
dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya, kita tidak tahu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Orang Indonesia bisa saja meninggal di Madinah. Orang yang tidak pernah pergi ke tanah suci, tapi dia punya cita-cita meninggal di sana. Tiba-tiba Allah memberikan kemudahan datang. Begitu tiba di sana belum haji umrah, meninggal dunia. Orang-orang yang ingin meninggal di Madinah dan dia pun duduk Madinah, bisa saja meninggal di Indonesia. Ya seperti saya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Walaupun sampai sekarang, walaupun saya sudah menetap di sini, sudah tinggal di sini, warga negara di sini, tapi saya tetap masih punya keinginan yang mudah-mudahan Allah wujudkan cita-cita saya meninggal di kota Madinah. Kenapa saya milih meninggal di kota Madinah? Karena ini khas, tidak termasuk Makkah, hanya Madinah. Barang siapa yang meninggal di kota Madinah, akan aku memberikan syafaat dan saksi. Mendapat syafaat Nabi dan saksi Nabi. Kata ulama, apa beda saksi sama syafaat? Syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah tapi dia ahli dosa. Dia ahli dosa. Artinya dia suka ada maksiat, ada dosa besar, ada dosa kecil, tapi meninggal di Madinah. Rasul berikan syafaat supaya Allah ampuni dosanya. Ini khusus untuk ahli Madinah. Tapi yang jadi saksi bagi siapa? Bagi orang salih, ahli tauhid, yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Rasul juga jadi saksi bagi mereka. Ya Allah, ini orang meninggal di Madinah, saya saksi dia ahli tauhid, Allah ampuni dan masukkan surga. Itulah cita-cita saya, alasannya mau meninggal. Dan semestinya anda semua punya keinginan yang sama. Biarpun anda orang sini, biarpun bagaimana tidak pernah terbayang bisa ke Madinah, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, mautan syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik. Dia minta dua. Itu selalu doanya beliau. Ya Allah, aku minta mati syahid. Saya minta mati syahid. Yang kedua, saya minta mati di Madinah. Ada sahabat yang lain, oh enak-enak Umar bin Khattab kok mau mati syahid dan di Madinah. Padahal perang-perang itu waktu di zaman beliau tidak ada di Madinah. Semuanya jauh-jauh di ujung batasan Cina sama di mana-mana, Farisia, Syria dan di sana terus. Kalau mau mati syahid ya harus ke sana ikut perang. Dia bilang bukan urusan saya, itu doa saya, ya urusan Allah. Bagaimana bisa terwujud mati syahid dan tetap di kota Madinah? Subhanallah, karena dia jujur doanya, ikhlas dalam permohonannya, Allah kabulkan. Memang ternyata mati syahid, padahal bukan perang. Di Madinah kok bisa mati syahid? Ya pas dia lagi salat subuh dibunuh sama Abu Lu'lu' al-Majusi. Itu kan syahid. Dia lagi salat, kemudian dikuburkan di kota Madinah sesuai keinginannya beliau. Oleh karena itu, kalau anda merasa soal mati syahid terlalu jauh, boleh saja cukuplah kita bilang, ya Allah, saya ingin mati di kota Madinah supaya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, untuk mengingatkan jamaah sekalian, mulai besok hari Kamis itu jatuhnya tanggal 8. Ini selalu saya beberapa hari yang lalu terima banyak BB. Ini salah satu, sebelum saya lupa, ada seorang ibu kecelakaan, mohon minta didoakan, kecelakaan motor, minta didoakan semoga Allah SWT. Ibu Lasmini atau Lasmini Yusuf,
semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang sakit disembuhkan Allah, diampuni segala dosa, diberikan segala kemudahan, dan senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebaik-baik puasa sesudah Ramadan, puasa bulan Muharram. Hadis sahih. Sebaik-baik puasa sesudah Ramadan, puasa bulan Muharram. Boleh puasa bulan Muharram sepenuhnya boleh. Malah ada satu riwayat yang paling banyak Rasulullah puasa selain Ramadan, Sya'ban sama Muharram. Tapi kalau anda merasa tidak mampu, paling tidak jagalah Isnin Kamis selama bulan Muharram. Dan begini saja, besok hari Kamis tanggal 8 kita puasa hari Kamis, hari Jumat tanggal 9, berarti hari Jumat tanggal 9 sebelum hari Ashura kan. Sebaik-baik puasa Ashura kita puasa 3 hari, 9, 10, 11. 9, 10 dan 11. Kalau tidak mampu 3 hari, cukup 2 hari, 9 dan 10. Kalau tidak mampu, paling tidak 1 hari adalah hari Ashura sendiri. Walaupun sebagian ulama menganggap puasa hari Ashura sendiri makruh. Kenapa makruh? Karena samakan dengan Yahudi. Karena Yahudi juga puasa hari Ashura itu, ya. Dan tidak ada bubur Ashura. Puasa Ashura bukan bubur, ada puasa Ashura. Kalau mau bubur nanti buka puasa boleh bubur, terserah. Tapi jangan menghilangkan karena budaya kita bubur Ashura, malah menghilangkan puasa Ashura. Yang pahalanya Allah mengampuni dosa tahun lalu. Jadi hari Kamis, tolong perhatian, hari Kamis tanggal 8 Muharram. Tanggal 8 Muharram. Saya sebut tanggal Hijriyah bukan tanggal Miladiyah. Bulan Muharram, hari Kamis tanggal 8, hari Jumat tanggal 9, hari Sabtu tanggal 10, hari Ahad tanggal 11. Kalau kita bisa 4 hari bagus. Terus hari Senin, puasa Senin kan, sunnah Isnin. Tanggal apa? 12 Muharram. Teruskan lagi 13, 14, 15. Masya Allah. Kalau bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kalau dapat ini semua luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan pahala sebaik-baik puasa sesudah Ramadan adalah puasa Muharram. Kalau memang kita tidak bisa semuanya. Jadi mulai Kamis, puasa sunnah Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu niat untuk Ashura. Kemudian habis itu Senin yang jatuhnya tanggal 12. Kemudian teruskan lagi 3 hari bertanahan bulan, 13, 14, 15. Dan subhanallah khusus bertanahan bulan ada sejarah medis sangat luar biasa manfaat puasa untuk bertanahan bulan. Karena di saat itu ada banyak peristiwa. Bukan bahasan kita nanti insyaAllah. Yang suka puasa Nabi Daud. Ini banyak suka jamaah bingung sekali. Padahal Islam ini mudah sekali. Begini saja. Kalau anda suka puasa Daud, anggap besok puasa Daud ya. Yang puasa itu kan selang-seling ya. 1 hari 1 tidak, 1 hari 1 tidak. Begini saja. Kalau anda puasa besok, jatuhnya Kamis kan, sekaligus jatuhnya Daud, Nabi Daud atau saum Daud. Niatkan 2, puasa Isnin, puasa Kamis plus Daud. Itu sudah, karena kita memang biasa puasa Daud. Tapi kalau Jumat sesuai puasa Daud kan tidak boleh Jumat kan? Udah tinggalkan puasa Daud sementara, kita niatkan untuk Ashura. Datang hari Sabtu,
berarti kebetulan jadual puasa Daud. Puasa Daud plus hari Ashura, namanya 2 in 1. Ya, tolong ingat ya. Terus hari Ahad kan dah ada puasa Daud, tapi tetap kita teruskan puasa, niat apa? Puasa Ashura. Datang hari Senin, dapat apa? Ya puasa Isnin, sunnah Isnin sekaligus puasa Daud. Ya seperti itulah. Jadi tidak menjadi masalah jamaah sekalian kalau ada orang menjalankan puasa Daud, kalau tabrakan dengan misal ada orang suka Isnin Kamis dan suka puasa Daud. Kebetulan puasa Daud pas jatuhnya hari Ahad. Datang hari Senin, ya Allah bingung boleh puasa enggak? Ya boleh. Tidak menjadi masalah karena Anda di sini bukan puasa Daud. Anda di sini puasa Senin. Jadi jangan Bapak Ibu bingung, ini semuanya alhamdulillah mudah dan semuanya Allah tahu niat kita masing-masing dan kita manfaatkan. Apalagi Kamis sampai hari 14 15 bertanahan bulan. Mudah-mudahan dalam penjelasan ini bisa menjawab banyak pertanyaan. Banyak yang saya terima pertanyaan, mudah-mudahan dalam penjelasan ini bisa cukup untuk kita semua. Jangan lupa mulai besok insya-Allah kita sama-sama berpuasa. Marilah kita sama-sama berdoa menutupi majlis kita. Sekalian kita mendoakan saudara kita umat Islam di mana saja berada, khususnya saudara kita di kota Gaza, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar senantiasa kami mampu mengamalkan isi Al-Quran. Bukakanlah hati kami agar senantiasa kami mampu mengamalkan ilmu bermanfaat. Kuatkanlah kami lahir dan batin ya Allah, agar selama kami belajar mengamalkan isi belajaran kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, sucikan hatinya, bersihkan jiwanya, tetapkan hatinya atas Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa sampai Engkau menghapus segala dosanya. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir ya Allah, tidak ada yang pulang sampai membawa ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami dan segala hajat kami. Aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, siapapun di antara jamaah yang punya hajat lahir batin, hajat dunia akhirat, ya Allah aku mohon dengan asma'ul husna-Mu ya Allah, dengan nama-Mu yang agung dan mulia, tidak ada yang keluar yang punya hajat dunia akhirat, hajat lahir batin, sampai Engkau memudahkan segala hajatnya, mengkabulkan segala keperluannya, dan memberikan segala keinginannya dari kebaikan dunia akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan ya Allah keluarga kami, selamatkan ya Allah kaum muslimat, kaum muslimat. Ya Allah, selamatkan saudara kami kaum muslimat, jauhkan dari segala hal-hal yang memurkakan-Mu ya Allah. Ya Allah, lindunilah semua saudara keluarga kami kaum wanita ya Allah, lindunilah dari segala godaan, lindunilah ya Allah dari segala keburukan dan segala bahaya dunia. Ya Allah, tetapkanlah ya Allah saudara kami kaum muslimat atas segala kebaikan ya Allah ya arhamar rahimin. Bersedia dan ikhlas lahir dan batin untuk berjilbab, bersedia ikhlas dan batin istiqamah atas segala kebaikan, istiqamah atas Islam iman. Ya Allah, jauhkan ya Allah saudara kami kaum wanita ya Allah dari segala godaan dan fitnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir, selamatkan setiap langkah-langkahnya, bukakanlah pintu taufiknya di mana bapa ibu berada ya Rabbal Alamin. Murahkan rezekinya, sihatkan badannya, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
turunkanlah rahmat-Mu dan berilah pertolongan-Mu untuk saudara kami di Gaza, Palestina, ya Allah. Karena sudah kaum Yahudi, ya Allah, membuat kerusakan dan kezaliman, tapi kami mohon dan doa kami di malam ini, ya Allah, bisa membantu saudara kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkat bala dan musibah dari saudara kami, ya Allah, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam, berilah petunjuk kepada umat Islam. Ya Allah, hidayahkan umat Islam. Ya Allah, bukakanlah pintu taubatan nasuha bagi umat Islam, agar umat Islam segera bertaubatan nasuha sebelum menghadapi kematian. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa li